Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anak kami semua, suara Bapak terdengar dengan jelas? Dengar Pak. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih pertama Bapak ucapkan kepada anak-anak kami yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita melaksanakan Zoom. Bapak lihat kamu berpakaian sekolah, ada yang berpakaian biasa. Alhamdulillah semuanya sudah bisa hadir bersama-sama di Zoom ini. Anak kami sekalian, sesuai dengan tema atau judul yang diberikan kepada kamu, pada malam hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang iman kepada hari akhir, khususnya fungsi beriman kepada hari akhir. Kita lihat kondisi hari ini. Kondisi hari ini, banyak orang Islam di sekitar kita khususnya itu meragukan Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam ucapannya keluar, apa iya nanti bisa seperti ini? Apa iya seperti ini nantinya dan seterusnya. Nah, ungkapan-ungkapan seperti itu banyak kita temukan di masyarakat. Yang kedua, banyak pemahaman yang menyimpang di tengah-tengah masyarakat, dan justru pemahaman yang menyimpang itu pula yang mudah diterima oleh sebagian masyarakat Islam khususnya. Contohnya, ada orang yang dahulunya ibadahnya lumayan bagus, kemudian ia diterpa oleh masalah, ia berbincang-bincang dengan orang yang boleh jadi awalnya belum dikenal, tapi kemudian orang itu memberi masukan, itu justru banyak menyalahkan. Misalnya kita mengikut pendapat guru. Guru juga kan manusia, bisa salah. Nah, diterima. Padahal tidak seharusnya seperti itu. Nah, kondisi ketika kita mempersoalkan hal-hal yang tidak berujung pangkal. Ditanya misalnya, ada iman, ada Islam. Mana duluan? Islam apa iman? Iman atau Islam? Nah, ini banyak terjadi di masyarakat. Terkadang juga di masjid. Pembicaraan di masjid itu nggak berujung pangkal gitu. Seperti pertanyaan, telur apa ayam duluan? Nah, ada yang jawab telur, ada yang jawab ayam. Kenapa? Karena yang menanya ucapkan telur dulu, misalnya kan, mana duluan, telur apa ayam? Ya telur. Kenapa gitu? Yang diucapkan si penanya adalah telur. Tapi kalau diganti, mana duluan, ayam apa telur? Ayam katanya. Kenapa? Karena yang dijawab, yang ditanya ayam duluan. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu, keadaan-keadaan demikian itu banyak terjadi. Caranya macam mana supaya kita tidak terpengaruh atau tidak ikut dengan hal itu semua? Yang pertama, kita harus menerima secara total atau penuh tentang ajaran Islam. Ya, kalau ditanya orang, apa agamamu? Islam. Islam apa? Islam keturunan. Iya. Kalau kita memang terlahir dari pasangan orang tua kita yang dua-duanya Islam. Atau mungkin atuk neneknya sampai ke atasnya Islam semua. Maka jawaban Islam keturunan itu bukan hal yang salah dan memalukan. Yang salah dan memalukan itu adalah ketika ditanya atau ketika orang tahu, dinilai kita apa? Islamnya Islam KTP. Nah, itu sangat tidak baik. Yang kedua, senangi dan tampilkan ajaran Islam dalam kehidupan. Misalnya, ajaran Islam tentang makan. Makan itu harus dimulai dengan doa. Ditutup dengan doa.
Kemudian tidak boleh mencela makanan. Kalau ada rasanya yang kurang enak, makanan apa ini? Jangan seperti itu ya. Nah, itu adab-adab dalam makanan dan itu harus tertampilkan misalnya. Jadi tertampilkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi contohnya bersih. Bersih ya. Bersih diri, bersih lingkungan dan sebagainya. Yang ketiga, supaya kita menjadi pribadi yang kuat berislam dan beriman, selalulah menilai kualitas amal kita dengan cara jangan pernah kita anggap amal-amal kita itu banyak, bagus, tapi anggaplah semuanya itu sedikit dan kurang, sehingga kita senantiasa menambah dan meningkatkan amal kita. Dan yang keempat, kedepankan akhlak mulia dalam kehidupan. Ini tips-tipsnya anak-anak kami sekalian. Nah, selanjutnya, kalau kita belajar suatu ilmu, sebelum kita masuk ke pembahasan kita tentang fungsi iman pada hari akhir, ada satu hal yang perlu kamu garis bawahi, yaitu bahwa ilmu itu haruslah ilmu yang bermanfaat untuk dipelajari. Kemudian dengan ilmu yang bermanfaat itu mengantarkan hati kita menjadi khusyuk, tenang. Kemudian melahirkan sikap rasa cukup hingga akhirnya apa yang menjadi permohonan kita kepada Allah diijabah atau dikabul. Jadi masalah ilmu itu bukan masalah hafalan. Masalah ilmu itu bukan masalah seberapa banyak buku yang dia punya, tetapi masalah ilmu itu berujung kepada terkabulnya doa-doa, di mana doa itu merupakan senjata bagi orang yang beriman. Nah, maka orang yang memiliki ilmu bermanfaat itu ciri-cirinya apa? Membuat pelakunya itu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Nah, anak kami sekalian, kita masuk kepada poin pembahasan kita, bahwa orang yang beriman kepada hari akhir itu punya fungsi. Fungsi ini nggak ubahnya kalau kita ambil permisalan sebagai sebuah kendaraan. Kalaulah ditanya, kendaraan itu akan dikatakan berfungsi, syaratnya apa? Pertama, dia mampu membawa kita sampai kepada tujuan. Yang kedua, ada yang membawa, yaitu supirnya. Yang ketiga, penumpangnya yang menumpang kendaraan itu harus ikut ke dalam kendaraan itu supaya sampai kepada tujuan. Jadi kalau adalah kendaraan, mesinnya bagus, supirnya ada, tapi kemudian penumpangnya itu keluar-keluar dari kendaraannya. Kadang kendaraannya maju, dia malah lompat gitu, jatuh. Maka di sini bukan kendaraan yang tidak berfungsi, tetapi penumpangnya yang salah. Nah, maka iman juga demikian. Yang membawa kita sampai kepada Allah itu adalah ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, penumpang kendaraan itu yang kita ambil contoh tadi itu adalah umat Islam. Jadi kalau dia sudah masuk ke dalam kendaraan namanya Islam dengan segenap ajarannya, maka dia jangan lasak-lasak, jangan keluar sana, keluar sini. Nanti nggak sampai kepada tujuan dan nggak dapat dia fungsi beriman kepada hari akhir ini. Yang pertama, fungsinya adalah menambah keimanan. Menambah keimanan, orang yang tahu nanti akan terjadi kiamat, tahu akan terjadi perhitungan amal, maka ia akan menambah keimanannya. Caranya macam mana? Kembali kepada 4 hal ini. Terima Islam secara penuh, senangi dan tampilkan ajaran Islam dalam kehidupan, selalu menilai kualitas amal baik kita, dan kedepankan akhlak mulia dalam kehidupan. Nah, anak-anak kami sekalian, fungsi yang kedua adalah berhati-hati.
Orang yang tahu bahwasanya ada akhir dari kehidupan di dunia ini, maka ia akan menampilkan sikap hati-hati dalam kehidupan. Dia tidak memiliki paham yang mengatakan hidup ini adalah akhir dari semuanya. Kalau sudah mati, selesai semuanya. Itu anggapan yang keliru. Kalau ada pemahaman seperti itu kepada dari kawanmu atau dirimu, maka buang jauh-jauh itu. Kenapa? Karena Islam mengajarkan orang yang menyadari dan beriman kepada hari akhir mengantarkan pribadinya untuk berhati-hati. Dalilnya itu ada di surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 187. Ini masih banyak Bapak perhatikan yang belum bisa membaca keterangan surah, padahal berbahasa Indonesia. Dibacanya apa misalnya? Al-A'raf ayat 7 katanya. Halaman 187. Nah, ini menjadi salah. Jadi kalau ada nama surah, baca nama surahnya Al-A'raf, ada koma atau dalam kurung, itu adalah nomor urut surat. Setelah titik 2, itu adalah ayat. Nah, fungsi yang ketiga adalah lebih ketat menjaga ibadah. Kamu mungkin mengetahui di sekitar kamu itu ada orang yang kalau berwudu itu betul-betul ya, dibasuhnya itu, nggak sembarangan. Atau kalau misalnya dia melaksanakan sholat, agak lama kamu perhatikan. Nggak seperti orang-orang yang melaksanakan sholat itu cepat-cepat, ya, terburu-buru. Atau berwudu, membasuhnya itu kadang asal jadi aja gitu. Yang dibasuh sebetulnya kepala, ya. Tapi yang dia laksanakan apa? Rambutnya yang hanya disapu-sapu begini. Nah, justru kalau dia semakin menyadari itu salah, dia akan ketat. Oh, itu ibadahnya salah, yang betul seperti ini. Diperbaikinya hari demi hari. Itu adalah fungsi beriman kepada hari akhir. Nah, kalau ada orang seperti itu, dia selalu menjaga ibadahnya, berarti sudah berfungsi keimanannya. Dan yang keempat, yang terakhir, di antara banyak fungsi itu adalah hidup menjadi lebih tenang. Yang bisa buat kita tidur malam, ya, karena adanya ketenangan. Coba kalau misalnya kita gelisah pada malam hari, maka tidak bisa kita tidur, itu menandakan hidup kita tidak tenang. Atau pagi hari, orang menikmati pagi dengan udara segar, semangat baru, ya. Ada yang sampai punya budaya pagi itu ngopi dulu misalnya gitu kan. Tapi ini enggak tenang dia. Udah ada udara segar yang Allah berikan sama dia, kemudian sudah bisa menikmati hidangan minuman, tapi ternyata juga masih belum menikmati atau mendapatkan rasa tenang. Nah, anak-anak kami sekalian, inilah 4 fungsi dari beriman kepada hari akhir yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Sambil kita berdiskusi, Bapak lihat di sini belum ada yang mengajak orang tuanya, ya. Nanti 5 menit kemudian sebelum kita foto bersama di Zoom ini, Bapak ingin kamu mengajak orang tuamu, abang, kakak, mama, ayah, ya, siapa yang ada di dekat kamu untuk duduk on video bersama kamu, supaya bisa kita bersama-sama, ya, melakukan dokumentasi atau foto. Baik, sebelum kita melakukan itu, Bapak akan bagi link daftar hadir. Silahkan kamu buka linknya nanti, kamu isi sebagai bukti kamu sudah hadir mengikuti Zoom ini. Baik, sudah Bapak kirim di chat, sudah nampak, sudah bisa terbuka link daftar hadirnya. Silakan diisi, Nak, sambil kita berdiskusi.
Silakan, ada yang mau ditanya anak-anak kami? Nampakkan semua wajahnya di video. Boleh diaktifkan mic-nya kalau ada yang mau ditanya, silakan. Sudah diisi daftar hadirnya? Bapak. Sudah, oke. Sudah. Coba Bapak ingin mendengar suara kamu. Yang dari 9A, aktifkan mic-nya. Aktifkan mic-nya yang dari 9A. Bilang nama lengkap, saya ini Pak dari 9A. Yuk silakan. 9A duluan. Nama saya Amru Abdullah dari kelas 9A, Pak. Baik, lanjut. Setelah Amru. Nama saya Dea Jaskia Maharani dari kelas 9A, Pak. Baik, Dea. Lanjut setelah Dea. Nama saya Jani Sakinah Putri dari kelas 9A, Pak. Baik, Jen. Lanjut setelah Jen. Lanjut setelah Jen. Habis 9A. Nama saya Dini Aminarti dari 9A, Pak. Baik, Dini. Lanjut setelah Dini. Setelah Dini. Habis. Baik, lanjut 9B. Silakan, 9B. Saya Jibra Ardani Harahap dari 9A, Pak. Baik, ada Jibra. Lanjut setelah Jibra. Nama Saya saya Muhammad Purba dari 9B, Pak. Ya, Sahril Purba. Lanjut setelah Sahril. Saya Muhammad Habibi Zikri Rahab dari 9B, Pak. Baik, terima kasih Habibi. Lanjut. Nama saya Ismi Raisa Nanda Putri dari 9B. Ya, Ismi Raisa Ananda Putri. Silakan setelah Ismi, siapa lagi? Mita Eriska dari 9B, Pak. Oke, Mita Eriska sudah nampak. Ya. Ada lagi silakan setelah Mita. Nama saya Gaby Mutiara, Pak, kelas 9B. Baik, terima kasih. Setelah Gaby. Iya, Pak Gaby. Ada lagi? Setelah Gaby. Nama saya Kisah Sandi, Pak. Oke, Keisha Dwi Mai Sandi. Lanjut setelah Keisha. Saya Pak Arga Maulana Rahab dari 9B. Arga Acer ya. Arga Maulana. Oke, baik. Terima kasih Arga. Siapa lagi lanjut? Jam berapa ini? Baik, lanjut. C. Ada 9C. Nama saya Dia Senja Muktiani dari kelas 9C, Pak. Dia Senja Muktiani. Baik, terima kasih dia. Selanjut. Nama saya Sabila dari 9C, Pak. Indah Ayu Mulia. Lanjut. Terima kasih. Jam 9 aja. itu udah lewat. Ya, dong, udah sebentar. Sambil kita mengisi absen, sambil kita berbicara. Pak. 9C masih 9C. Dua orang sendiri. Pak. Habis 9C. Ya, 9D, 9D. Tapi kok ikut Zoom? 9D nggak ada. 9E. Ada E. Saya Lira Fitria Anggraini dari 9E, Pak. Baik, Lira. Terima kasih, Lira. Nama Rizky Tembik Tarigan dari 9E, Pak. Ya, terima kasih. Nama saya Mutiara Fizi Ramadhani dari kelas 9D, Pak. Mutiara Ramadhani 9E. Ya, terima kasih. Dari 9D, Pak. Siapa itu? Pak. Kesya Zara.
9D. Zahra, baik. Lanjut setelah Kesia. Nama saya Raja Abdillah. D, Pak. Ada Raja Abdillah ketawa dia. Di balik Raja Abdillah tadi suara siapa tadi? Nabila. Nabila, oke baik. Lanjut 9E. Udah loh, Ma. Habis 9F. Saya Muhammad Rizky Tindiko Tarigan 9E, Pak. Baik, Muhammad Rizky Tendiko Tarigan pakai dasi. Mantap, Bang. Lanjut. Rudi Hermawan, Pak. Nama 9F. saya Aldo Sardumanulang dari 9E, Pak. Manulang. Mana tadi suaranya tadi ya? Tunggu ya. Oke, baik. Lanjut. Pak, saya 9B, Pak. Ferdianta. Iya, baik. Lanjut. Terima kasih. Lanjut. Saya Nazwa Salsabila dari kelas 9F, Pak. Najwa Salsabila. Ya, terima kasih Najwa. Silakan lagi. Nama saya Rudi Hermawan, Pak. 9F. Rudi. Hermawan, Pak. 9F. Oke, baik. Lanjut setelah Rudi. Baik, 9G. 9G. Saya Nur Fadila Milala dari 9F, Pak. Oh, 9F. Oke. Baik, F dan G silakan. Yang belum. Farel ini kelas berapa, Farel? 9A, Pak. 9A. Oke, baik. Farel dulu kelas 7F ya? Ya, Pak. Oke. Siapa guru agamanya dulu kelas 7? Pak Brar. Oh. Oke, baik anak-anak kami, pastikan semuanya sudah selesai mengisi daftar hadir yang Bapak kirim melalui kolom chat. Ayo, ada beberapa menit, ada 1 menit lagi, ajak siapa yang ada di dekat kamu, orang tuamu kah, kakak, abang, mama, untuk kita melakukan foto bersama. Ayo. Ada. Mana Bunga Natasya, wajahnya belum nampak. Rido Budiarto, Nabila Repiani Siahaan, Dea Saskia Maharani, tunjukkan apanya, videonya. Bunga Natasya, mana ini? Nabila. Baik, ini di layar pertama yang akan kita ambil fotonya. Ada wajah Jibra, Muhammad Sahril, Raja Abdillah, Rudi Hermawan, Nazwa Salsabila, Dini Aminarti, Dea Caskia, Muhammad Habibi, Debi Mutiara, Keisha Dwimai, Rido Budiarto, Bunga Natasya, Muhammad Farel Adillah, Indah Ayu, Arga, Ismi Raisa, Lira, Dia Senja, Aldo Hisardo, Mutiara Suci Ramadhani, Keisha Azahra, Muhammad Rizky Tendiko Tarigan, Nurul Fadilah Milala, dan Tegar Septian Hasibuan. Nama-nama yang Bapak sebut tadi, dalam hitungan 3, Bapak hitung, kita foto bersama ya. 1, 2, 3. Ya, Bapak kirim langsung ke grup PAI. Baik, selanjutnya untuk slide yang kedua, ada Gebi Mutiara, kemudian ada Muhammad Habibi Zikri juga di sini masih nampak, Dea Saskia, Dini Aminarti, Naswa Salsabila, Indah Ayu, Muhammad Farel, Bunga Natasya, Rido Budiarto, Kesia Dwimai, Aldo Hisardo, Dia Senja Muktiani, Lira, Ismi, Arga, Tegar, Nurul Fadilah, Muhammad Rizky Tendiko, Kesia Azahra, Mutiara Suci Ramadhani, Jen Sakilah, Mita Eriska belum buka video, Amru belum buka video, kemudian Erdiansah. Ayo dalam hitungan 3 kita ambil fotonya kembali. 1, 2, 3. Baik, terima kasih anak-anak kami sekalian. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah mendampingi anak-anak di rumah untuk belajar bersama pada malam hari ini. Demikianlah pembelajaran Zoom kita pada malam hari ini tentang fungsi iman kepada hari akhir. Sebagai kesimpulannya bahwa ketika kita menerima ajaran Islam dengan penuh kepasrahan total dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah awal mula berfungsinya iman kita. Nanti ada iman kepada Allah, ada iman kepada Rasul, dan sebagainya.
Nah, ketika kamu sudah menampilkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan, itulah bukti dari keimanan itu dan sekaligus menunjukkan berfungsinya iman yang ada di dalam diri kita. Nabi pernah mengatakan al-imanu huna, ya, atau at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini kata Nabi sambil menunjukkan dadanya, sambil menunjukkan daerah dadanya, menunjukkan iman itu ada di dalam hati. Baik anak-anak kami sekalian, terakhir Bapak ingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir melalui link yang sudah Bapak berikan. Terima kasih. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Kita lanjutkan pembelajarannya pada hari Jumat yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.